东西卖给我们，不知是何条件。几人了？陈少的。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Material Master episode terbaru yang mana ini adalah episode yang ke-403 sampai 404. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Qingchen dan Qiansu bertemu dengan Jiroyu, yang mana tentu saja Qingchen tidak ingin bertemu lagi dengannya. Hanya saja, Qiansu yang tahu dia sangat kuat, memutuskan membawa Jiroyu bersama dengan mereka. Dalam perjalanan ini, mereka pun bertemu dengan kelompok Su Yuqing. Dengan bertemunya dua kelompok ini, maka sudah dipastikan akan terjadi sebuah perselisihan di antara mereka. Dan benar saja, Wang Lin agak kesal karena Qingchen berusaha menghalangi dirinya untuk berkenalan dengan kedua gadis cantik itu. Alhasil pertarungan pun sempat terjadi di antara mereka. Hanya saja setiap serangan yang Wan Xingling lancarkan sama sekali tidak membuat Qingchen bergerak. Jangankan untuk melukai Qingchen, serangan yang dilancarkan itu tidak mampu menyentuhnya. Pada akhirnya dia pun sadar kalau Qingchen bukanlah seseorang yang bisa dirinya hadapi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Berhubung Wang Xingling sudah menyerang Qingchen sebanyak 3 kali, maka kali ini adalah giliran dirinya. Saat juga Qingchen pun mulai melancarkan serangan niat pedangnya. Melihat betapa mengerikannya serangan Qingchen, Su Yuqing meminta Wang Xingling untuk mundur. Tapi ini semua sudah terlambat dan semua serangan Qingchen berhasil mengenai tubuhnya. Seketika saja Wang Xingling tidak sadarkan diri. Saat ini kita tidak tahu apakah dia sudah lockout atau belum. Perbuatan Qingchen itu tentu saja membuat kelompok Su Yuqing marah besar dan beranggapan kalau dia itu ingin membuat masalah dengan mereka. Padahal Wang Xingling hanya ingin bersaing saja, namun Qingchen malah mengusirnya dari menara pedang iblis. Namun Qingchen memberitahu jika dia tidak melawan, maka sudah jelas yang terusir dari menara iblis adalah dirinya. Tapi kelompok Su Yuqing tidak peduli dengan hal itu, sebab Qingchen tidak bisa dibandingkan dengan para murid dari sekte pedang iblis. Su Yuqing juga memberitahu kalau dia tidak akan melepaskan seseorang yang telah melukai anggota kelompoknya. Yang Ling pun meminta untuk tidak terlalu banyak bicara sebab dirinya lah yang akan maju untuk memberikan bocah itu pelajaran. Yang Ling pun mulai melancarkan serangan. Qiansu yang khawatir ditenangkan oleh Qingchen karena dia tidak akan bisa dilukai oleh bocah itu. Mereka sempat saling beradu kekuatan hingga Qingchen berhasil memberikan pukulan manja yang menyebabkan Yang Ling termundur cukup jauh. Qingchen sadar kalau Yang Ling memiliki kekuatan tingkat kaisar. Hanya saja kekuatannya itu masih lemah, jadi seharusnya dia tidak sombong di hadapan dirinya. Padahal ini semakin membuat Yang Ling kesal. Dia pun langsung saja meningkatkan kekuatannya untuk bisa mengalahkan Qingchen. Dalam pertarungan mereka, terlihat kalau Qingchen dan juga Yang Ling cukup seimbang. Hal itu pun membuat kelompok Su Yuqing begitu terkejut karena bocah yang mereka remehkan ternyata mampu mengimbangi kekuatan Yang Ling. Sedangkan Jiroyu sadar betul kalau Qingchen telah mengurangi kekuatannya. Karena ketika mereka bertarung, kekuatan Qingchen jauh lebih hebat dari ini. Pertarungan yang terjadi itu telah menimbulkan ledakan kekuatan yang begitu besar. Hingga mereka pun turun, yang mana terlihat kalau sejak tadi Qingchen hanya bermain-main saja. Yang Ling yang tidak ingin kalah mulai meningkatkan kekuatannya dan kali ini dirinya akan beradu seni bela diri dengan Qingchen. Qingchen sama sekali tidak masalah dan akan mengikuti kemauan dari Yang Ling. Dalam pertarungan yang mereka lakukan itu, akhirnya Qingchen bisa memberikan tendangan manja yang membuat Yang Ling sedikit terluka. Melihat semua itu, Su Yuqing berencana untuk membantu Yang Ling. Tapi tentu saja ini tidak akan dibiarkan oleh Qiansu. Serangan yang dilancarkan itu mampu menghentikan Su Yuqing. Hal itu pun membuat dia marah, tapi Qiansu lagi-lagi mampu menghentikan serangannya. Semua ini pun membuat semua orang terkejut karena Qiansu mampu menahan kekuatan dari Su Yuqing. Mereka pun penasaran dari manakah dua orang ini berasal. Kesal serangannya ditahan, Su Yuqing segera menggunakan teknik pedang iblis.
Walaupun teknik ini terlihat begitu kuat, tapi nyatanya Qiansu masih mampu menahannya. Hanya saja hal itu sudah menguras begitu banyak kekuatannya. Tidak berhenti begitu saja, mereka berdua pun mulai saling beradu teknik pedang. Bisa terlihat dengan jelas kalau Qiansu itu mampu mengimbangi Su Yuqing. Hal ini membuat Jiroyu begitu terkejut dengan bakat yang Qiansu miliki. Meskipun ranahnya masih berada di Martial King tahap penengah, namun kemampuannya lebih hebat dari itu. Apalagi teknik pedang yang diri miliki jauh lebih hebat dari Su Yuqing. Selain itu, Qiansu masih muda. Ia tidak menduga orang yang berasal dari daerah luar bisa memiliki kehebatan yang jauh berada di atas orang berbakat di wilayah Hu. Jiroyu berencana untuk merekomendasikan Qiansu kepada bibinya. Dengan begitu, bibinya akan memiliki murid berbakat lagi. Di sebelah lain, Qin Chen tidak ingin bermain-main lagi ketika melihat Qiansu yang kelelahan. Qiansu menenangkan Qin Chen karena dia hanya mendapatkan luka kecil saja, dan hal itu sama sekali tidak masalah untuknya. Mengetahui mereka kalah dalam segi kekuatan, Yang Ling pun meminta anggota lainnya untuk melakukan penyerangan, karena mereka ini telah berani melukai orang-orang dari kota pedang siluman. Mendengar perkataan Yang Ling, tanpa pikir panjang, anggotanya pun langsung saja melancarkan serangan kepada mereka. Tidak ingin melihat Qiansu terluka, Jiroyu pun segera maju dan melancarkan serangan kepada anggota kelompok Su Yuqing. Dan mudahnya dia itu berhasil mengalahkan 2 dari 4 anggota Su Yuqing, sedangkan yang 2-nya hanya terpental saja. Melihat kekuatan dari gadis ini tentu saja membuat mereka semua terkejut. Apalagi dan lantangnya, Jiroyu meminta mereka untuk kembali menyerang. Pada akhirnya, kelompok Su Yuqing pun sadar kalau ketiga orang ini bukanlah orang biasa, karena mereka memiliki kekuatan yang mengerikan. Qin Chen pun menanyakan apakah mereka ingin kembali bertarung dengannya. Su Yuqing memberitahu kalau kali ini dia akan melepaskan mereka, namun selanjutnya dia akan menghabisinya. Perkataannya itu hanya ditertawakan oleh Qin Chen, karena seharusnya dialah yang mengatakan hal itu. Kelompok Su Yuqing pun segera pergi meninggalkan tempat ini, karena sudah tidak mampu berhadapan dengan kelompok Qin Chen. Yan Ling meminta untuk melupakan hal ini, hanya saja Su Yuqing tidak mau. Karena bagaimanapun tujuannya kemari ada untuk merebut warisan pedang iblis dan juga mendapatkan status menjadi murid peringkat pertama. Jadi sudah sangat lama dirinya menantikan hal ini dan tidak ingin gagal hanya karena mereka saja. Su Yuqing tahu betul kalau Han Fei dan kelompok Qin Chen memiliki sebuah dendam, jadi dia pun berencana untuk bekerjasama dengannya. Dan begitu mereka bisa mengurus 2 masalah sekaligus. Yang Ling memuji rencana jenius darinya. Apalagi dan begini mereka bisa sekalian mengalahkan Han Fei. 师兄，宗子身份，在这几个那怎么办？那可以联合对方，说不定咱们还能利用这次机会。 Kembali kepada Qin Chen, setelah orang-orang itu pergi, Qin Chen berterima kasih kepada Jiroyu karena telah membantu mereka. Tapi Jiroyu tidak ada niatan untuk membantu Qin Chen karena dia melakukan hal ini hanya untuk Qiansu. Jiroyu menyayangkan gadis berbakat seperti Qiansu malah lahir di Beit Tianyu, yang mana tempat itu tidak memiliki sumber daya yang banyak. Ia yang tahu Qiansu sangat hebat berencana untuk merekomendasikannya ke tempat yang lebih besar. Qiansu berterima kasih atas niatan baiknya. Hanya saja untuk saat ini, dia tidak niatan untuk bergabung dengan kelompok apapun. Jiroyu mengajaknya pergi ke aula penegak hukum. Hal itu membuat Qiansu sedikit terkejut. Tapi Jiroyu ternyata bukanlah murid dari aula penegak hukum. Namun dirinya memiliki kenalan yang bisa langsung menerima Qiansu. Tawaran itu sama sekali tidak membuat Qiansu tertarik dan dia pun kembali melanjutkan perjalanan bersama dengan Qin Chen. Di sisi lain, kelompok Su Yuqing yang sedang membahas rencana balas dendam malah kembali bertemu dengan kelompok Qin Chen. Selain mereka, di sini juga ada kelompok Su Yan. Kali ini ketiga kelompok bertemu di satu jalan yang sama. Kemungkinan besar ini adalah tujuan jalan yang mereka cari. Dan bertemunya ketiga kelompok ini bisa saja terjadi perselisihan yang besar. Salah satu kelompok Su Yan memberitahu kalau Qin Chen adalah pria yang mengaktifkan pedang iblis. Selain dia, Qiansu juga adalah orang yang telah mengaktifkan 100 jalan pedang. Tidak berhenti sampai di situ saja, mereka juga mengenai Jiroyu yang telah mengaktifkan Supreme Kendo. Mendengar ketiga orang ini adalah orang yang hebat, kembali membuat Su Yuqing terkejut.
Pasalnya di jalan pedang tidak pernah ada yang melakukan hal hebat seperti mereka. 许仙子，许仙子，还有他，许仙子，此什么？ Suyan tahu betul jika jalan pedang pusaka diaktifkan maka bisa mendapatkan hadiah tambahan. Jadi dia memberikan penawaran untuk kembali dengan harga mahal untuk hadiah yang Qingchen dapatkan. Qingchen yang tahu tujuannya mulai berbohong kalau dirinya sama sekali tidak mendapatkan hadiah. Tapi Suyan tidak menyerah. Kali ini dia berjanji akan membantu Qingchen dalam menyelesaikan permasalahannya dengan Han Fei jika dia mau memberikan hadiah tambahan. Suyan bisa menjamin kalau mereka bisa dengan mudah mengalahkan kelompok Han Fei. Qingchen sama sekali tidak tahu hadiah apa yang mereka bicarakan. Penolakan Qingchen pun membuat Suyan marah. Padahal dia itu sudah berbicara dengan sebaik mungkin. Qiansu menjadi kesal karena Qingchen ini sudah menolak dengan cara yang halus. Melihat perselisihan mereka, Chen Xixi pun maju untuk menanyakan apa yang kelompok Qingchen hendaki, baru bersedia menjual hadiah itu kepada kelompok mereka. Qiansu bisa saja memberikan apa yang mereka mau, asalkan Chen Xixi menyetujui satu syarat. Yakni asalkan Chen Xixi mau menyerahkan dirinya kepada Qingchen, maka bisa dianggap kalau Chen Xixi sudah berada di kelompok mereka. Dan begitu barang-barang Qingchen akan menjadi milik Chen Xixi juga. Mendengar perkataan Qiansu seketika saja membuat Chen Xixi marah besar. 才肯把东西卖给我们，不知是何条件？几人了？陈少的 Chen Xixi meminta mereka agar tidak berani bermain-main dengannya. Namun Qiansu berkata dengan serius. Apalagi dia itu bisa menjamin kalau Qingchen adalah orang yang sangat baik. Jadi tidak mungkin mengecewakannya. Suyan meminta Chen Xixi tidak mendengarkan perkataan mereka. Selain itu dia juga tidak peduli jika Qingchen telah mengaktifkan jalan pedang tertinggi. Karena semua itu sama sekali tidak membuatnya takut. Melihat kesempatan, Su Yuqing berencana bekerjasama dengan kelompok Suyan agar bisa merebut harta-harta dari kelompok Qingchen. Tentu Suyan menerima ajakannya. Saat juga dia pun meminta anggota timnya untuk mengepung kelompok Qingchen. Hal ini tentu saja di luar pemikiran mereka. 以为激活了无上剑道就无敌了。平分他们的宝物如何？ Nah, tak lama kemudian terlihat kalau kelompok Yuming baru saja tiba diikuti oleh kelompok Han Fei. Sepertinya telah terjadi perselisihan di antara dua kelompok ini. Namun, Yuming tidak mau berurusan dengan orang lemah seperti Han Fei. Selain itu, dia meminta mereka untuk sadar kalau Han Fei bukanlah seorang jenius dan tidak lebih dari sekedar badut saja. Yuming sudah tahu kalau Qingchen adalah satu-satunya orang yang mengaktifkan jalan pedang tertinggi. Dia begitu kagum dan bakat hebat yang Qingchen miliki. Jika dibandingkan dengan semua orang yang berada di ujian ini, hanya Qingchen saja yang mampu menandinginya. Perkataannya tentu saja membuat para murid unggulan kesal. Suyan mengajak Han Fei untuk bekerjasama dengan mereka agar bisa mengalahkan orang-orang sombong itu. Han Fei baru sadar kalau mereka juga tidak suka dengan Qingchen. Di sini Su Yuqing dan juga Yang Lin akan berhadapan dengan Yuming, sedangkan untuk Qingchen diserahkan kepada kelompok Han Fei. Karena keadaan sudah seperti ini, Yuming pun mengajak Qingchen untuk saling bekerjasama. Sedangkan Jiroyu yang tidak ingin terlibat memilih untuk pergi saja. Namun tentunya Suyan dan juga Chen Xixi tidak akan membiarkannya sebelum dia itu memberikan harta dari jalan pedang tertinggi. Mendapatkan ancaman dari mereka membuatnya kesal. Apalagi seharusnya mereka sadar dengan kemampuan yang mereka miliki. Tidak yang berbasa-basi lagi, Su Yuqing pun mengajak semua orang untuk memulai pertarungan. 出无上剑道的收获。你们干嘛？动手！ Bisa terlihat kalau dalam pertarungan itu masing-masing memiliki lawannya sendiri. Seperti Yuming berhadapan dengan Su Yuqing dan juga Yang Lin. Sedangkan Qingchen berhadapan dengan Xingqiang. Untuk Qiansu sendiri berhadapan dengan Han Fei, yang mana dalam pertarungan itu Qiansu berhasil membuat Han Fei terkejut dengan kemampuan yang dia miliki. Untuk Jiroyu sendiri juga berhadapan dengan dua orang sekaligus, yakni Suyan dan juga Chen Xixi. Nah, bisa terlihat pertarungan sengit terus saja terjadi di antara mereka semua. Yudao yang melihat kakaknya bertarung dengan dua orang segera memberikan bantuan. Kini Su Yuqing pun harus berhadapan dengan Yudao. Kembali ke Qingchen, yang mana bisa terlihat kalau Qingchen itu mampu mengimbangi serangannya.
Tapi kita yakin kalau Qin Chen itu sama sekali belum serius. Nah, di sini terlihat jelas kalau Jiruyu mulai mengaktifkan senjata kaisar kunonya. Melihat hal itu tentu saja membuat Su Yan dan Chen Sisi terkejut. Serangan yang Jiruyu lancarkan tidak berhasil ditahan oleh Su Yan. Semua orang seketika saja ketakutan dengan Jiruyu. Namun sesuatu pun terjadi yang mana ada sebuah getaran yang membuat pertarungan di antara mereka terhenti. Ledakan itu berasal dari aktifnya prestasi jalan pedang. Mereka yakin kalau yang saat ini berada di puncak adalah Lei Xingfeng. Hal ini sama sekali tidak pernah mereka duga. Berhubung prestasi jalan pedang sangat penting, maka pertarungan pun harus terhenti. Karena mereka itu harus segera pergi untuk mencegah Lei Xingfeng mendapatkan keuntungan. 谁竟比我？ 该死！ Setelah mereka pergi, di sini Ye Ming berterima kasih kepada Jiroyu karena berkat kekuatan yang dia tunjukkan telah membuat para murid unggulan itu pergi. Dia juga merasa kagum dengan kekuatan yang Jiroyu miliki. Jiroyu merasa yakin kalau saat ini Qin Chen sedang merahasiakan kemampuannya. Qin Chen tidak ingin menjawab hal itu dan hanya memberitahu kalau di pertarungan mereka sebelumnya dia telah menggunakan teknik rahasia terlarang. Jadi berkat teknik itulah dia ini bisa bertarung dengan begitu lama dengannya. Untung saja Jiroyu percaya dan tidak ingin memikirkan hal itu. Karena bagaimanapun mereka ini harus memilih jalan mana yang harus diambil. Qin Chen akan mengambil jalan berbeda dari para murid unggulan. Kepergian mereka juga diikuti oleh Ye Ming dan Yu Dao, karena mereka percaya Qin Chen tahu di mana jalan yang benar. Di tengah perjalanan, pada akhirnya mereka pun sudah sampai di puncak dan melihat sebuah monumen batu yang menyerupai pedang. Selain itu bisa terlihat juga ada Lei Xingfeng yang sedang memulihkan kekuatannya. Ia tidak menduga orang-orang inilah yang datang lebih dulu, padahal yakin para seniornya lah yang lebih dulu datang. Dilihat dengan kekuatan yang mereka miliki, Lei Xingfeng yakin kalau para seniornya itu tidak bisa dibandingkan dengan kelompok Qin Chen. Qin Chen yang baru saja tiba langsung saja melewati penghalang, yang seketika saja sebuah serangan pun langsung menghampirinya. "我的那些师兄真是悲哀。" Serangan dari pedang batu ini benar-benar sangat kuat, bahkan Qin Chen saja sampai dibuat mundur. Ketika juga muncullah sebuah kata, Qin Chen sadar betul itu adalah teknik pedang tertinggi. Jika mereka tidak bisa berdiri di tengah pedang batu, maka tentunya mereka tidak berhak berlatih ilmu pedang. Qin Chen bersama teman-temannya mulai melewati penghalang tadi, yang seketika saja serangan pun kembali muncul. Lei Xingfeng memuji kekuatan dan bakat hebat yang mereka miliki, tapi dia sangat percaya diri kalau dirinya jauh lebih kuat daripada mereka. Ia merasa mereka ini masih belum memahami arti dari teknik pedang, jadi dirinya akan terus memahaminya dulu barulah berencana untuk masuk ke menara pedang. Sedangkan di sebelah lain, Jiroyu yakin ini adalah ilmu pedang tingkat langit. Hal itu juga Qin Chen sadari. Dia menduga-duga kalau ilmu pedang iblis yang dirinya dapatkan dari batu permata hanyalah secuil dari teknik pedang yang sebenarnya. Ini layaknya sebuah jurus permulaan yang harus mereka pelajari. Qin Chen tak bisa membayangkan betapa kuatnya teknik pedang iblis itu. Karena permulaan saja sudah kuat, bagaimana jika sudah mengumpulkan semuanya? Sampai saat ini, Qin Chen masih belum memahami rumus-rumus yang ada pada teknik itu. Saat juga, Qin Chen pun memilih untuk tidak bertahan lagi dan langsung saja memberikan perlawanan. Melihat hal itu malah membuat Lei Xingfeng kebingungan sebenarnya apa yang Qin Chen lakukan. Sejak awal, Qin Chen sudah berpikir kalau teknik pedang ini tak bisa langsung dipahami oleh orang lain, melainkan diminta untuk diberikan perlawanan. Dengan begitulah mereka bisa memahami teknik pedang tertinggi. Jika mereka hanya terus berusaha memahaminya saja, maka semua itu hanya akan sia-sia saja. Apalagi ada begitu banyak misteri dan jurus pedang, apalagi ada begitu banyak misteri dari jurus pedang. 难道之前这是在做什么？并非是二真道杀剑，窥测到。 Secara perlahan, Qin Chen yang terus memberikan perlawanan mulai naik ke atas, yang membuat sebuah kata-kata kembali muncul. Ini bukanlah menandakan keberhasilan Qin Chen, melainkan pola serang baru dari teknik pedang tertinggi. Qin Chen harus bisa menahannya, sebab serangan kali ini jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya.
Bisa terlihat kalau Qin Chen ini sangat senang dan akan terus memberikan perlawanan pada teknik pedang tertinggi. Di saat Qin Chen sedang asik sendiri, teman-temannya itu masih sibuk menahan serangan pedang. Hingga pada akhirnya Qin Chen meminta mereka untuk memberikan perlawanan kepada batu kendo, karena itu adalah cara yang tepat untuk berlatih teknik pedang tertinggi. Teman-temannya paham dan mulai memberikan perlawanan kepada teknik pedang. Jiroyu tidak menduga perkataan Qin Chen adalah benar, karena dengan memberikan perlawanan pada teknik pedang ini telah membuat dia memahami ilmu pedang. Jiroyu merasa dia ini sudah salah menilai Qin Chen, karena tidak mungkin orang mesum dan tidak bermoral memiliki pemikiran yang begitu pintar dalam mengambil keputusan. Li Xingfeng yang melihat hal itu tidak mau kalah dan mulai ikut memberikan perlawanan. Setelah merasakannya, Li Xingfeng pun berterima kasih kepada Qin Chen. Hanya saja dia itu tidak ingin berhutang budi kepadanya. Maka karena itulah untuk membalas kebaikannya, dia itu akan memberitahukan sebuah rahasia kepada mereka. Untung saja Li Xingfeng ini cukup baik. Jadi dia memberitahu kalau di belakang monumen pedang terdapat sebuah menara makna pedang. Rumornya jika mereka sampai ke tingkat 7, mereka bisa menguasai makna pedang yang sebenarnya dan mampu menembus tingkat pedang tertinggi. Hanya saja sampai saat ini rekor tertinggi dalam sejarah pedang iblis hanya bisa sampai ke tingkat kelima saja. Semakin dalam mereka memahami ilmu pedang di monumen itu, maka mereka baru bisa naik lebih tinggi lagi. Qin Chen berterima kasih atas info yang dia berikan. Li Xingfeng memberitahukan semua itu karena dia tidak berhutang budi kepada Qin Chen. Ujian masih terus berlangsung di diagram batu pedang. Bisa terlihat kalau Qin Chen bersama dan yang lainnya tidak kunjung menyerah untuk memberikan perlawanan pada serangan batu pedang. Hal itu mereka lakukan agar bisa lebih mendekat. Merasa ini adalah waktu yang tepat, Qin Chen pun segera maju. Seketika saja dia pun dibawa ke sebuah dimensi lain dan terlihat kalau ada tulisan tepat berada di bawah kakinya. Dari tulisan itu muncullah sebuah rantai dan juga pedang. Kemungkinan besar itu adalah ujian selanjutnya yang harus Qin Chen selesaikan. Mendapatkan serangan secara mendadak, tentu saja Qin Chen terkejut. Alhasil ia pun sempat terpental. Qiansu sendiri menjadi panik karena Qin Chen tiba-tiba terpental. Qin Chen menenangkannya dan dia itu menjadi sangat tertarik dengan teknik pedang yang baru saja dia hadapi. Selain itu pedang ini tidak hanya memotong namun juga memiliki efek penghapus jiwa. Akhirnya Qin Chen pun sadar kalau ini adalah teknik pedang penyatuan tubuh dan jiwa. Tidak menyerah, Qin Chen kembali memulai ujiannya. Seberapa keras pun pedang itu mementalkan dirinya, terlihat kalau Qin Chen sama sekali tidak pernah menyerah dan terus-menerus memberikan perlawanan kepada rantai-rantai yang membelenggu pedang itu. Dari yang tadi awalnya belum bisa memotongnya, pada akhirnya Qin Chen pun telah berhasil memotong rantai itu. Hanya saja Qin Chen harus terhenti karena mengetahui kalau kelompok Han Fei sudah datang kemari. Han Fei begitu kesal karena kelompok Qin Chen datang lebih dulu dibandingkan dengan mereka. Ia penasaran bagaimana mereka melakukan hal itu. Hanya saja Qin Chen tidak ingin menjawab karena untuk apa juga dia memberitahukan Han Fei. Qin Chen juga terlihat kesal kepada Li Xingfeng karena dialah yang telah mengaktifkan aula pedang lebih dulu. Tidak membuang waktu, Han Fei pun mengajak Qin Chen untuk mengikuti apa yang mereka lakukan. Di saat mereka baru mulai, Qin Chen sudah berada di tahap yang lebih tinggi. Sebab dirinya itu telah berhasil memotong rantai-rantai yang menyerang dirinya. Seberapa keras pun mereka berusaha untuk menghentikan Qin Chen, rantai-rantai itu dengan mudah dirinya potong. Hingga pada akhirnya Qin Chen pun sadar kalau dirinya harus menghancurkan tulisan ini agar bisa menyelesaikan ujian. Dan benar saja serangan yang Qin Chen lancarkan telah berhasil membawa dirinya keluar dari dimensi itu. Yang mana dia itu berada tepat di bawah diagram batu pedang. Qin Chen penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi. Padahal itu sudah sampai di depan diagram jalan pedang. Namun mengapa tidak ada reaksi apapun? Hingga pada akhirnya sesuatu pun terjadi kepada diagram jalan pedang. Secara perlahan sebuah energi pun mulai masuk ke dalam tubuh Qin Chen. Kemungkinan besar itu adalah salah satu teknik dari ilmu pedang. Semua orang bisa melihat kalau telah terjadi sesuatu kepada Qin Chen. Dan di sini Qin Chen sadar kalau dirinya telah menerima teknik pedang lengkap. Karena Qin Chen sudah menerima hadiahnya, maka diagram jalan pedang pun secara perlahan mulai turun.
dan ini juga telah menutup penghalang yang dirinya ciptakan. Orang-orang penasaran apa yang telah Qin Chen lakukan. Qin Chen hanya memberitahu kalau teknik pedang sudah dirinya dapatkan. Terlebih lagi dan bakat yang mereka miliki tidak mungkin bisa mempelajari ilmu pedang sehebat jalan pedang. Perkataan Qin Chen tentu saja membuat pria ini kesal. Dia mulai memberitahu kepada semua orang yang berada di sana kalau Qin Chen sangat sombong. Selain itu, dia ini tidak ingin membagikan warisan dari diagram jalan pedang kepada mereka. Orang-orang ini sepakat dengan pria itu. Mereka pun meminta keadilan. Jika Qin Chen tidak kunjung memberikan teknik itu, maka mereka akan bersama untuk merebut teknik pedang dari tangannya. Dengan sombongnya, pria ini pun meminta Qin Chen untuk berlutut dan menyerahkan teknik pedangnya. Karena selama itu diberikan, maka dia yakin para master akan memberikannya ampunan. Qin Chen sangat kesal karena orang itu terus saja ngebacot. Ia pun memintanya untuk maju menghadapi dirinya. Saat juga pria ini pun melancarkan serangan, tapi dengan mudahnya Qin Chen memantalkannya. Qin Chen menanyakan siapa lagi yang berani maju. Setelah melihat hal itu, ternyata masih ada yang berani kepada Qin Chen. Pria ini pun langsung saja melancarkan serangan kepada Qin Chen dengan teknik naganya. Hanya saja Qin Chen masih bisa dengan mudah menghancurkan serangan itu. Tidak hanya berhenti sampai di situ saja, Qin Chen mulai melancarkan serangan balik. Yang membuat pria ini menjadi sangat panik, pasalnya dia bisa saja meninggoy di tangan Qin Chen. Qin Chen menyarankan pria ini untuk tidak terlalu berani karena bagaimanapun kekuatannya masih terlalu rendah. Bukannya meminta ampunan, pria itu malah terus sombong dan mengatakan kalau para master akan memberikan hukuman kepadanya. Namun Qin Chen tidak takut hingga Xie Yuqing pun meminta Qin Chen untuk melepaskannya. Karena jika tidak, dia itu akan melakukan sesuatu kepadanya. Qin Chen pun melepaskan pria ini dan penasaran apa yang ingin dilakukan oleh Xie Yuqing kepadanya. Ketegangan pun sempat terjadi di antara mereka. Qin Chen memberikan peringatan untuk tidak mengatur dirinya, apalagi untuk apa juga dia mengikuti perintah dari Xie Yuqing. Ia juga mempersilahkan siapapun untuk maju menghadapi dirinya. Tentu tidak ada siapapun dari mereka yang berani kepada Qin Chen. Berhubung menara pedang sudah terbuka, Lei Xingfeng pun bergegas untuk masuk ke dalam sana. Su Yan tentu tidak ada niatan untuk ketinggalan, karena bagaimanapun ini adalah ujian terakhir pewaris pedang iblis. Berdasarkan rumor yang beredar, siapapun yang bisa melangkah ke tingkat 7 maka akan dapat merasakan misteri pedang yang sebenarnya, dan tentu akan menjadi kaisar pedang. Jadi Lei Xingfeng tidak boleh dibiarkan masuk lebih dulu. Beberapa kelompok pun ikut masuk, begitu juga dengan kelompok Qin Chen yang akan memasuki menara pedang. Ketika menyentuh pintu masuk, Qin Chen sadar kalau ini berasal dari peradaban asing, atau bahkan formasi transmisi ruang kendali. 便可感悟到剑意，不能让那冷星风抢先了。空间神器。 Begitu masuk, mereka pun dibawa ke sebuah tempat yang merupakan lantai pertama dari menara pedang. Nah, udara di tempat ini sangatlah mirip dengan makna pedang. Qin Chen yakin kalau tempat ini sangatlah bagus dalam mengajari mereka bagaimana mengendalikan aliran pedang. Beberapa orang yang berada di depan semuanya merasakan hal yang sama dengan Qin Chen. Hanya saja sesaat kemudian kelompok Han Fei ini memutuskan untuk pergi memasuki lantai selanjutnya. Alih-alih mengikuti mereka, di sini Qin Chen memutuskan untuk tetap berada di sini. Karena dia sadar kalau aliran makna pedang akan membantu peningkatan mereka. Perkiraan Qin Chen ternyata adalah benar, sebab udara makna pedang mulai mengelilingi tubuhnya. Sesaat kemudian, udara itu pun membentuk sebuah pola yang membuat Qin Chen benar-benar tertarik. Sedangkan untuk Ye Huming kebingungan mengapa tidak ada satupun udara makna pedang yang mendekati dirinya. Ia pun penasaran mengapa Qin Chen memutuskan untuk berhenti di sini, karena ini hanyalah lantai pertama dari makna pedang. Jadi bisa dikatakan kalau tempat ini sangatlah lemah. Qin Chen mulai menjelaskan, meskipun tempat ini memiliki makna pedang lemah, hanya saja sangat layak untuk dipelajari. Bahkan mungkin saking mudahnya mereka semua bisa melakukan segalanya dengan pikiran yang mereka miliki. Namun ini semua hanyalah pendapat dari Qin Chen saja. Jadi semua keputusan ada kepada mereka. Jiroyu merasa Qin Chen salah memutuskan untuk pergi lebih dulu. Hanya saja dia meminta Qiansu untuk memikirkan tawaran sebelumnya. Ye Huming dan Yu Dao juga memutuskan untuk pergi ke lantai selanjutnya. Sedangkan untuk Qiansu sendiri tentu setia dengan Qin Chen dan dirinya pun akan ikut berlatih dengannya. Orang-orang yang melihat Qin Chen menjadi penasaran apakah makna pedang di tingkat pertama ini memang memiliki sesuatu.
Sangat wajar mereka itu tertarik kepada Qin-Chan, karena bagaimanapun dia memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat dibandingkan dengan para murid lainnya. Jadi kemungkinan besar alasan Qin-Chan tetap berada di sini pasti memiliki sesuatu. Pada akhirnya orang-orang ini pun memutuskan untuk tetap tinggal di lantai pertama dan berlatih di sini. Begitu juga dengan para murid lainnya. 难道连着第一？莫非是有什么深劈此子？一招击。 Di sisi luar terlihat kalau getaran kembali muncul yang membuat semua orang terkejut sekaligus penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi. Yang ternyata getaran itu berasal dari aktifnya menara Jihin. Kemungkinan besar ada beberapa orang yang sudah sampai pada tahap terakhir warisan pedang iblis. Tidak berhenti sampai di situ saja, menara iblis juga terlihat sudah bersinar. Titik terang yang mereka lihat itu menandakan para murid yang memasuki menara pedang. Para tetua yang melihat hal itu menjadi sangat senang karena ada yang melakukan pergerakan dengan cepat. Dan kemungkinan besar akan ada yang lebih banyak memasuki tingkat kedua. Hanya saja para tetua agak khawatir karena bagaimanapun di tingkat ketiga jauh berbeda dengan tingkat kedua. Maka karena itulah mereka tidak terkejut lagi jika jumlah orang akan berkurang menjadi setengah. Hal itu akan terus terjadi setiap mereka naik tingkat. Terutama jika naik ke tingkat kelima. Tempat itu hanya bisa dimasuki oleh beberapa orang hebat saja. Semua orang kembali terkejut karena dalam waktu yang begitu cepat sudah ada yang naik ke tingkat ketiga. Para tetua yakin kalau itu pasti adalah para murid unggulan. Atau bisa saja itu adalah kelompok Han Fei. Ketua Sekte Pedang tentu menjadi semakin senang karena para murid unggulan miliknya akan melangkah lebih jauh lagi. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. 就点亮了第3层，好燃了！ Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Qin-Chan dan Qiansu ini masih berada di lantai pertama. Akhirnya mereka pun bisa merasakan kalau di tempat ini memang memiliki pengaruh besar dalam peningkatan mereka. Qin-Chan merasa kalau orang-orang yang terlebih dahulu pergi sama sekali tidak sabaran dan tidak bisa merasakan manfaat dari tempat ini. Qin-Chan memintanya untuk tidak memikirkan hal itu karena setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Jadi tidak mungkin juga mereka memberikan paksaan. Setelah puas berada di lantai pertama, Qin-Chan pun mengajak Qiansu untuk pergi ke lantai kedua. Karena bagaimanapun mereka ini sudah jauh tertinggal dari para murid lainnya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.